Beliau seorang pengusaha petani dengan budidaya kelengkeng, khususnya di daerah Kebumen, di daerahnya pantai. Nah, bagaimana kisah suksesnya dengan sistem IoT tetap di mata asa. Nama saya Ahmad Zanan. Sekarang profesi saya sebagai petani kelengkeng dan secara sosial saya juga sebagai ketua petani kelengkeng mandiri skala nasional dan anggota saya sudah seluruh Indonesia. Sebelum saya terjun ke dunia agrobisnis, dunia saya adalah di bidang eh, industri, kemudian kesehatan dan perkebunan dan konstruksi. Itu dunia bisnis saya, dan itu sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Karena saya pulang kampung dalam rangka birrul walidain, ya, mungkin orang tua, saya akhirnya memfokuskan diri untuk ngisi waktu di kampung, menanam kelengkeng. Ya, karena karakter saya kalau menghadapi suatu hari fokus, alhamdulillah walaupun ini dunia baru bagi saya, di sekitar agro ini saya akhirnya diberi kemampuan untuk bisa fokus dan membuktikan untuk eh, kedekatan berhasil lah ya, tentang perkembangan kelengkeng ini. Walaupun ini bagi saya dunia baru. Nah, kemudian waktu saya selama ini paling banyak sekarang di kebun kelengkeng. Kelengkeng karena bisnis saya yang di daerah Jakarta, Jawa Barat itu sudah ada yang handle semuanya. Kita kalau ke sana ya seperlunya apabila ada kepentingan yang harus saya kesana. Kemudian eh, boleh saya sampaikan juga bahwa kebun kelengkeng ini kita namakan kebun kelengkeng Semkei. Ya. Semkei itu singkatan dari Sentra Kelengkeng Indonesia. Ya, jika ini kita anggap ini nama ini adalah berdoa dan alhamdulillah dikabulkan bahwa kebun saya ini sekarang jadi pusat tujuan bagi banyak orang dan dari segala penjuru. Orang yang datang ke sini rata-rata berwisata sampai kelengkeng dan hampir 40% itu pada belajar bagaimana mengembangkan kelengkeng. Ya, selama ini seperti itu. Alamatnya, Pak? Oh iya, saya sekarang tinggal di Desa Lemupro, Kecamatan Ngirit, Kabupaten Kebumen. Tapi KTP saya dan rumah saya masih di Jawa Barat. Ya, Ya. Pak, boleh ceritakan apa yang menginspirasi Bapak mulai usaha wisata kelengkeng ini, Pak? awalnya begini, Mas. Saya mulai kelengkeng ini bisa dikatakan nggak ada unsur sengaja. Kita pokoknya pulang kampung dalam rangka nungguin orang tua. Karena waktunya banyak, nungguin orang tua kan tidak harus duduk bareng bersanding, enggak ya. Sehingga saya cari kesibukan. Nah, ini lahan ini kurang lebih 5 hektar ini tadinya ditanamin oleh para tetangga dan saudara. Tanaman sebelumnya ada cabai, sayuran, semangka, melon dan sebagainya. Nah, karena saya pulang dari kesibukan, akhirnya saya putuskan untuk nanam kelengkeng. Dan kelengkeng ini kan kalau Mas tahu bahwa di sini adalah ini daerah pantai, Mas, pantai selatan. Padahal kelengkeng image-nya kan tumbuh di daerah dataran tinggi ya. Ini pantai kok nanam kelengkeng. Makanya pada saat saya nanam kelengkeng itu banyak orang yang berkomentar, nanam kelengkeng kok neng pantai itu sampai kelengkengan Mas. Ya, itulah mungkin jadi pemicu atau
motivasi buat saya untuk bisa membuktikan. Alhamdulillah kurun waktu 2 tahun saya kerja keras, dari nanam sampai 2 tahun itu saya membuktikan bisa panen yang perdana, gitu loh, Mas. Ya. Awalnya bagaimana Pak dari lahan kosong sampai bisa jadi tempat wisata sekarang Pak? Awalnya memang ini jadi tempat wisata juga saya juga nggak sengaja, ya. Jadi saya fokusnya, pokoknya saya nanam kelengkeng saya harus tumbuh, ini harus tumbuh dan bagus dan berbuah. Itu fokus saya. Masalah ini jadi sekarang jadi tempat tujuan untuk wisata, itu secara alami aja, Mas. Akhirnya saya bangun, pendukung lainnya di sini ada aula, ada musola, ada kamar mandi, karena sering banyak yang datang. Dan akhirnya, udahlah sekalian saya namakan di sini adalah, Edu Agrowisata Kebun Kelengkeng Senke. Jadi di sini tempat untuk belajar budaya kelengkeng dan tempat wisata petik kelengkeng, gitu Mas. Tantangan paling berat apa yang pernah Bapak alami Pak? Tantangan paling berat, ya pertama mungkin awalnya bukan bukan berat sih, tapi ini ganjalan juga. Cemooh banyak orang awalnya, itu satu, ya. Yang kedua, dari sisi teknis, yang paling berat itu awalnya penyiraman. Karena ini tanah tandus dan kering, Mas, nggak ada irigasi di sini. Sehingga kami berpikir keras bagaimana supaya air keluar untuk bisa nyiram. Padahal awal-awal saya nanam ini, pas awal nanam ini pas musim kemarau, Mas. Masa pandemi awal tahun 2019 bulan 10 itu nanam saya pertama. Itu pandemi awal saya nanam, dan itu kemarau panjang kan waktu itu kan. Itu tantangan berat saya nyiram. Waktu itu belum ada teknologi dan akhirnya saya berkembang berpikir menjadi penyiraman secara otomatis dengan menggunakan aplikasi sekarang. Itu awal yang berat. Yang kedua yang berat adalah masalah hama. Hama bagi petani, bagi kami karena kami basicnya dari orang kampung, orang tuanya petani, yang namanya hama tuh di mana-mana ada. Ya, ada ulet, ada serangga, itu tinggal disemprot aja, ada obatnya. Cuman memang hama yang belum pernah dihadapi oleh masyarakat di sini karena memang tanamannya berbeda, itu yang paling berat di sini hamanya adalah kelelawar. Jadi kelelawar tuh ternyata hobi makan kelengkeng. Nah, begitu sudah berbuah seperti ini harus dibungkus. Karena kalau nggak dibungkus tuh pasti habis dimakan kelelawar. Walaupun ini kuantitinya banyak, kelelawarnya ternyata juga banyak juga. Itu Mas. Ini kira-kira ada berapa hektar Pak yang Bapak tanam Pak? Kalau satu lokasi ini itu 5 hektar. Terdiri dari ada 4 blok ya. Blok utara, tengah, selatan, dan blok barat. Dan ini kita bikin atau sistem pembuahan tuh bergilir. Sehingga targetnya tiap hari harus ada yang bisa dipanen. Karena terus terang tamu saya yang datang ke sini itu tiap hari ada. Jangan sampai tamu saya datang ke sini jauh-jauh itu kecewa karena nggak ada layan. Sehingga dengan teknologi yang kita kembangkan ini, ya kita bisa mengatur kapan bisa panen. Itu terserah kita. Saya nanam kelengkeng ini, jadi dari pertama nanam ukuran bibit 60 sampai 70 cm ketinggian bibit, itu saya tanam sampai panen perdana. Itu umur 2 tahun, Mas. Jadi saya ngerawat kelengkeng ini dari nanam sampai 2 tahun, itu panen pertama. Dan qadarullah alhamdulillah, panen perdana ini kalkulasinya saya udah kembali modal. Kan kalkulasinya begini, saya beli bibit 150.000, saya tanam ya sampai 2 tahun, sampai panen perdana itu, per bibit, per pohon itu memerlukan biaya, itu kurang lebih 350.000 per bibit, itu kalkulasinya. Sehingga kalau di total modalnya tadi beli bibit 150 ditambah 350.000, itu modalnya sekitar 500. Sedangkan panen perdana, pohon masih kecil, itu rata-rata per pohon baru dapat 20 kilo panennya ya, per pohon. Nah 20 kilo itu di sini kelengkeng dari pertama saya panen sampai sekarang, itu per kilo saya jual 50.000 ya. Sehingga kalau 20 kilo kali 50.000 sudah 1 juta. Tadi modalnya berapa Mas?
500 500. Jadi saya udah kembali modal dan berhasil. Itu kalkulasi Iya. simpelnya. simpelnya. Dalam prosesnya Pak, perkembangannya seperti apa kalau Bapak alami selama ini? Ya, dan ini selama proses sampai sekarang ini umur 5,5 tahun, ini, semakin besar pohonnya ya, itu semakin banyak buahnya. Jadi seiring umurnya nambah umur pohon, itu pohonnya akan membesar. Nah, karena pohonnya besar akhirnya buahnya juga lebih banyak. Sehingga panen yang kedua, ketiga, dan keempat kemarin terakhir, yang keempat sampai ada yang satu pohon 90 kilo. Itu umur 5 tahun. Nah, target saya karena ini jarak tanamnya 6 kali 6, itu umur 7 tahun, itu sudah tempuk beneran antara pohon satu dan yang lainnya, artinya udah tempuk, berarti udah besar ya. Nah, target saya antara 100 sampai 150 kilogram per pohon. Itu targetnya kalau panen. Karena besarnya pohon ya, itu Mas. Apa strategi Bapak dalam menggabungkan konsep pertanian dan wisata, Pak? Ah, jadi strategi saya gini, awalnya saya nggak sengaja memang untuk wisata. Karena ternyata kelengkeng di pantai selatan ini termasuk hal yang baru dan termasuk luasnya juga mungkin belum ada yang menyamai di daerah selatan ini. Akhirnya ini jadi banyak yang berkunjung Mas ke sini. Dari kelas masyarakat biasa sampai pejabat. Dari anak-anak pelajar sampai para wisatawan itu datang ke sini. Bahkan bukan hanya orang lokal tapi orang luar negeri pun datang ke sini. Nah, di situ saya muncul, ini udahlah ini saya jadikan agrowisata saja. Karena agrowisata akhirnya saya menambahkan sedikit infrastruktur untuk kebutuhan pengunjung. Pertama adalah aula ini joglo, saya namakan ini joglo Mbah Kerto ya. Kemudian saya nambahkan ada dapur resto ya. Resto kita namakan rumah engkung Mbah Kerto, dan yang dimasak itu betul tradisional. Engkung itu ayam kampung yang dimasak dengan kayu dan lama, hasilnya nasi liwet baik sekali. Jadi disebut tradisional, dan itu alhamdulillah responnya positif. Termasuk infrastruktur yang lain, di sana ada musola, ada kamar mandi, dan ada beberapa gazebo, dan tempat parkir kita juga luas. Pernah sekali masuk di sini ada tamu saya ada 600 orang. 600 orang, jadi yang masuk ke sini ada 10 bis. Yang 2 bis di jalan anak gua. Jadi semua 12 bis. Itu pernah masuk di sini. Mas. Sehingga itu sebagai fasilitas para pengunjung udah semampu kami udah kita siapkan, tapi belum sempurna, mungkin masih banyak kekurangan Mas. Dulu cara merintis usaha Bapak, wah ini gimana Pak? Ceritanya Pak, boleh nggak? Dulu merintis awal nol dari nolnya Pak. Oh ya, dari nol ya itu tadi saya cerita. Memang begitu saya pulang kampung Mas ya, nungguin orang tua, saya bingung di sini mau apa, sedangkan bisnis saya semua di kota. Akhirnya saya lahan ini tadinya ditanamin oleh para tetangga, saudara. Udahlah daripada saya nganggur, saya coba tanamin kelengkeng, kan gitu kan. Kelengkeng karena ini baru pertama kali memang banyak yang menyangsikan ya, mengkhawatirkan atau tidak percaya kalau bikin berhasil. Nah, disitulah akhirnya saya cari tahu bagaimana teknik-teknik yang benar, dan akhirnya saya bisa menjalankan ini dan bisa, itu tadi saya ceritakan, 2 tahun sudah bisa panen yang bagus. Ya. Termasuk masalah teknologi pengairannya ya. Awal-awal kita masih manual Mas. Semprot Pakai biasa. pompa bensin biasa, Iya. disedot pakai trawon kita. Nggak boleh mana-mana gitu Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kami sebagai petani bolehlah kita melek teknologi ya. Nah, akhirnya kita browsing-browsing di internet ternyata saya sekarang sudah menggunakan irigasi yang dioperasikan dengan menggunakan internet ya. Jadi kalau nyiram sekarang saya sudah pencet HP dari mana saja udah bisa nyiram. Cara Bapak promosiin tempat ini gimana Pak? Bisa seramai ini? Awalnya kami memang secara
karena memang kami awalnya tidak punya channel ya untuk medsosnya, sehingga akhirnya pengunjung dari mulut ke mulut yang tahu. Awal-awal dulu perjalanan dari TV Kebumen ya. Nah, kemudian ada beberapa YouTuber datang ke sini dan mereka akhirnya orang datang ke sini dan mereka akan ngupload di medsos masing-masing. Dari situ aja. Nah, bahkan sampai sekarang pun orang datang ke sini mungkin dari medsos, bukan dari saya, dari orang lain kan ya. Itu awalnya dari situ aja. Bagaimana Bapak memastikan pengalaman pengunjung tetap nyaman sekaligus hasil panen tetap berkualitas, Pak? Kalau pengunjung mungkin kenyamanannya saya tidak bisa menjamin 100%, tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa pengunjung itu di sini nyaman dan senang, tapi ala kebun ya. Beda dengan di kota, di hotel kan mungkin bersih, di ala kebun seperti ini, Mas. Tapi rasanya kok banyak pengunjung yang pada kerasan ke sini, seneng pakai lesehan dan sebagainya, adem. Itu satu masalah kenyamanan. Kemudian parkir, aulas, kamar mandi, kemudian musola kita usahakan untuk serepresentatif mungkin ya. Itu. Kemudian yang kedua masalah kualitas buah ya. Jadi gini Mas, kami di sini sekaligus banyak eksperimen bagaimana menciptakan buah yang super. Bahkan udah kami bikin SOP ya, SOP yang standar ala kami dan alhamdulillah ini jadi rujukan di seluruh Indonesia, bahwa kami tetap eksis bagaimana mempertahankan kualitas kelengkeng yang kita tanam di sini. Dan terbukti bahwa orang yang makan kelengkeng di sini ya, itu pasti komentarnya beda dengan yang di pasar. Bedanya lebih enak dan lebih bagus. Bahkan harganya pun lebih mahal di sini. Harga lebih mahal, selisih 10.000 Mas. Mahal di sini dibanding yang pasar, dibanding yang impor. Pertama memang varietas beda. Kalau boleh saya sampaikan ini varietas yang kita tanam ini lokal asli. Kalau yang impor kan itu dari luar ya. Tapi secara kualitas jauh masih bagus punya kita. Nah itu saya sampaikan juga, ini perlu kita wajib bangga lah punya produk lokal tapi kualitasnya melebihi impor. Kan gitu ya. Ya. Apakah usaha ini juga berdampak pada warga sekitar, Pak? Pasti Mas. Jadi di sini ya, akhirnya begitu kelengkeng di sini tetangga pada ikut nanam dan ikut merasakan hasilnya juga. Itu satu. Yang kedua, dampak dominonya itu di sini kan ada resto ya, ada resto. Itu saya memerlukan bahan-bahan baku, saya melibatkan para tetangga. Contoh ayam kampung, ya kita beli ke tetangga. Terus yang kerja otomatis orang tetangga-tetangga di sini semua. Ya. Kemudian kita sering menjajakan juga hasil bumi di sekitar sini, bukan hanya kelengkeng. Misalnya ada cabai, ada melon, ada semangka, ada jagung manis, ada jambu kristal, kita jajakan di sini juga. Mereka yang datang ke sini begitu lihat ya pasti beli pada sini. Gitu Mas. Jadi itulah efek yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Menurut Bapak tren wisata pertanian ini ke depannya akan seperti apa, Pak? Saya optimis Mas, untuk tren ke depan itu di agrobisnis ini, agrowisata ini itu akan menarik. Karena seiring berjalan waktu, saya yakin dan saya sendiri juga merasakan orang yang terbiasa hidup di kota, wisatanya mall, Dufan, Ancol, kayak gitu aja. Yang sifatnya hayati alam itu jarang ditemukan. Sehingga pada saat kita bisa menciptakan objek seperti ini, saya yakin ini akan eksis. Dan yang perlu saya sampaikan juga ini, saya bisa merasakan bedanya. Di sektor agro ini lebih berkah, Mas. Kok bisa, Pak? Ya, karena ini menyangkut lingkungan. Saya nanam pohon kelengkeng, ini jenis tanaman keras. Tanaman keras ini dia punya sifat menyimpan air, karena akarnya akar tunggang, Mas. Sehingga secara otomatis ini tanahnya jadi humus. Itu satu. Ini dulu gersang Mas, tanah pasir Mas. Tapi sekarang jadi basah, humus.
Yang kedua, saya bisa membantu produksi oksigen, Mas. Ini Oh iya. ya, tumbuhan kayak ini oksigen, di sisi lain orang penggundulan hutan, Heeh. ya, porak-poranda karena bekas tambang, ya, tapi ini justru membantu produksi oksigen. Yang ketiga, Mas, makhluk-makhluk yang lain kayak burung, hewan yang lain itu pada senang, Mas, di sini, Mas. Pada ikut tidur di sini, pagi-pagi ngoceh di sini burung banyak, Iya, Pak. ya. Yang keempat, saya ikut berapa ribu orang sudah tersenangkan dari kebun ini. Orang yang datang ke sini senang, Mas, karena hijaunya, pada selfie di buah kelengkeng yang lebat-lebat itu, pada sampai panah, pada selfie-selfie itu mereka senang, Mas. Ya itu side effect-nya. Ya. Ada rencana pengembangan apa lagi, Pak, ke depan? Saya sementara ini fokus, pengembangannya tetap satu item ini, cuman kita perbanyak. Perbanyak kelengkengnya ini. Sehingga sampai sekarang saya mendampingi atau mementori petani-petani atau calon petani di seluruh Indonesia yang mau mengembangkan kelengkeng ini. Kami kalau berangkat dari saya ada 3 jaminan, Mas. Pertama, bibit dari saya itu jaminan varietas, itu tidak salah varietas. Karena jenis kelengkeng macam-macam ya. Nah, itu satu jaminan. Yang kedua, jaminan teknik budidaya. Jadi saya mewajibkan diri untuk mementori petani atau calon petani supaya mereka bisa berhasil sampai panen dan seterusnya. Karena kita nyambung silaturahmi. Yang ketiga, Mas, kita menjamin pasar. Apabila petani di tempat lain panen tidak bisa jual kelengkeng, saya siap nyerah. Karena saya sudah siapkan divisi pemasaran. Dan divisi pemasaran itu sudah dikunjungin para eksportir buah Yang mana aja, Pak? ke Eropa, Amerika, dan terakhir Timur Tengah. Ya, itu mereka berharap kelengkeng kita sampai ke sana. Cuman sampai sekarang saya belum bisa memenuhi. Karena apa? Untuk nasional sendiri masih minus. Coba bayangkan, Mas, kita hidup di negara yang subur dan luas, ya. Masih banyak tanah yang kosong juga. Tapi prihatinnya kenapa kita buahnya masih impor. Itu, Mas, yang jadi catatan, ya. Masih impor. Bahkan sekarang kalau Mas keliling pasar cari kelengkeng itu dipenuhi dengan kelengkeng impor. Iya. Terus terang kelengkeng saya dan anggota kami yang sudah nanam panen ini itu belum belum pernah sampai ke pasar kelengkengan, habis oleh pengunjung. Itu yang jadi catatan, Mas. Sehingga kami perlu mengkampanyekan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelengkeng nasional, kami siap mendampingi jadi mentori oleh para petani. Demikian, Mas. Terakhir, Pak, Ya. apa pesan khusus buat anak-anak muda yang ingin mulai usaha seperti Ya, bagi anak-anak muda, saya juga sering diundang untuk motivasi, ya. Janganlah kalian, ya, malu jadi petani, ya. Sektor pertanian sebetulnya sektor yang paling tangguh, terbukti pada saat pandemi, Mas. Ya. Oleh karena itu, anak-anak muda kalian sudah sekolah, sudah tinggi, bahkan sampai sarjana, biayanya nggak murah, orang tua cari uang juga nggak gampang. Janganlah kalian lulus malah cari kerjaan. Coba begitu lulus, tanggung jawab kalian itu dituntut. Kalian harus bisa menciptakan pekerjaan. Dan yang paling mudah, yang paling menarik bagi saya sekarang adalah di sektor pertanian. Ya. Sehingga bagi anak muda masuk di sektor pertanian itu nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, ya. Karena beda dengan konsep yang dulu, yang bapak kita, kakek kita dulu. Bertani sekarang itu malah bangga, pede, dan boleh apa ya? Wah, boleh bangga diri. Kenapa? Konsepnya adalah pengusaha tani, bukan petani, tapi pengusaha tani. Yang namanya pengusaha dari tidak ada menjadi ada, dari tidak punya menjadi punya, dari tidak kaya menjadi kaya. Hmm. Sama demikian, karena pola pikirnya pengusaha, ya. Dan karena ini pengusaha, ya, kita punya slogan begini,
Bertani tidak harus memiliki lahan, ya, tapi bisa punya kebun berhektar-hektar. Karena pengusaha. Mungkin kalian selama ini udah sering mendengar, sering melihat, tapi nggak ngeh. Tanah kita jutaan hektar di sekitar Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, itu yang menanam siapa? Yang nanami siapa? Mereka pengusaha tani. Lagi-lagi pengusaha ini yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Anda sebagai anak bangsa yang punya jiwa nasionalis tinggi tentu nggak prihatin. Saya sendiri sebagai pelaku miris. Maka saya harus motivasi kalian untuk bisa ayo masuk terjun di sektor pertanian. Ada saudara kita sampai sekolah S2 di luar negeri Amerika, pulang rela menjadi petani. Tapi konsepnya beda, pengusaha. Contoh lihat di Lampung sana, ada petani nanas, petani pisang, petani sawit. Itu mereka bukan petani, itu pengusaha tani, Mas. Nah, kalian masuk mana? Masa kalian sudah lulus sarjana pertanian, biayanya mahal, orang tua cari uang nggak gampang, lulus malah jadi cari pekerjaan. Itu belum menciptakan pekerjaan. Konsepnya tadi, bertani tidak harus memiliki lahan, tapi bisa punya kebun berhektar-hektar. Itu konsep. Apalagi bertani sekarang bagi anak muda, pasti semua pegang HP kan. Saya sekarang nyiram kelengkeng itu sudah menggunakan HP dari rumah, dari luar kota, dari luar negeri bisa nyiram kelengkeng. Itu yang harus kalian ketahui. Saya nyemprot hama skala massal, itu saya menggunakan drone. Lebih murah, lebih efektif. Apakah kalian malu menjalankan ini? Kalian nanti akan keliling kebun kontrol menggunakan jeep. Enggak ya kan? Enggak seperti kakek kita dulu. Makalah jangan malu menjadi petani. Karena konsepnya udah berbeda. Itu bagi teman-teman milenial ya, anak-anakku sekalian semuanya di seluruh Nusantara. Tolong cermati, kalau kurang puas kata ke kebun saya nanti kita diskusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adang Tani di mana saja berada dan masyarakat Indonesia di mana saja kalian bertinggal. Kenalkan saya Ahmad Janan, saya sebagai owner eh, Edu Agrowisata Kebun Kelengkeng SMK yang lokasinya di Desa Lempuro, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Barangkali saudara semuanya menghendaki metik kelengkeng langsung di kebun kami persilakan, tentu nanti akan didampingi oleh petugas kami, ya. Kalian masuk di kebun kami tidak menggunakan tiket, free. Nah, cuman pada saat memerlukan oleh-oleh kelengkeng tetap harus berbayar, ya. Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kalian yang menghendaki atau menginginkan untuk ikut mengembangkan perkebunan kelengkeng, kami secara pribadi dan keorganisasian siap menjadi mentornya Anda. Boleh kami informasikan bahwa kami selama ini sudah mementori ada beberapa ratus petani di seluruh Indonesia. Tapi lagi-lagi walaupun ratusan petani, kebutuhan kelengkeng yang kita kembangkan ini masih minus. Sehingga kami punya kewajiban moral, tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ayo kita sama-sama mengembangkan kelengkeng nutrisal ini asli lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelengkeng nasional. Nah, ini seiring program pemerintah ada ketahanan pangan, kita juga harus ada ketahanan kelengkeng nasional. Insya Allah dari sisi ekonomi, dari sisi gizi kita akan mendapatkan semuanya. Apalagi dari sisi wisatanya, saya mendapat semuanya. Silakan saudara-saudara kalian apabila menghendaki atau berharap ikut mengembangkan berapapun lahannya, kami siap mementori. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, bertani sekarang tidak harus memiliki lahan, tapi bisa punya kebun berhektar-hektar. Kenapa? Karena konsep bertani sekarang adalah pengusaha tani, ya, bukan petani tapi pengusaha tani. Yang namanya pengusaha dari tidak punya menjadi punya, dari tidak ada menjadi ada, dari tidak bisa menjadi bisa.
dari tidak kaya menjadi kaya. Itu pengusaha-pengusaha. Barangkali, saudara sekalian memerlukan kontak kami, bisa di nomor WA atau nomor telepon, mungkin bisa dicatat atau direkam bahwa nomor telepon saya, eee, 0878 7969 1265. Silakan, hubungi kami, insyaallah kami respon dengan senang hati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.